Oke, Kak Tres, sekarang saya sudah berada sama Pak Edi nih. Ya. Di BSD lagi ya Pak Edi ya? Ya, di Gias ya. Di Gias. Pak Edi, ini bisa cerita nggak Pak Edi? Ini ada acara apa sih sebenarnya Pak Edi hari ini? Oke, hari ini kita ada turun kompetisi di EMA ya. Ini EMA hit 1. Jadi EMA tuh ada beberapa round ya sampai final nanti ya, tapi itu biasanya 1 tahunan ya. Nah, kita sekarang berada di depan hall 9 ya, itu ada kompetisi. Itu mobil-mobil sedang dalam penjurian ya. Nah, kita hari ini turun di Fortuner ya. Kelasnya itu di skill 4000 sama Pure Sound 3000 ya. Tadi penjurian yang pertama sudah, hasilnya lumayan bagus. Nanti kita akan lihat lagi yang kelas berikutnya. Nanti kita akan lihat komen jurinya seperti apa. Jadi untuk yang penilaian kontes itu biasanya nanti dia menggunakan track khusus ya. Namanya EMA, itu ada staging imaging ya. Dia menilai posisi left, right, center. Terus fokusnya juga dinilai per instrumen ya. Nanti ada track staging juga, ada 15 poin yang harus dinilai, depth-nya, width-nya ya, sama height-nya. Terus nanti ada tonal juga, bagaimana suara sub bass-nya, mid bass, mid range dan high frequency. Overall nanti total poin ya kita lihat ya. Jadi biasanya kalau mobil yang dibangun bagus, instalasinya bagus, tuningnya oke ya, suara bisa dapat poinnya. Kayak gitu. Berarti ini kita tinggal nunggu aja nanti mau lombanya Pak Edi ya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan tadi kayaknya udah ada bocoran untuk yang kelas pertama kita ikut, nanti kita lihat hasilnya berapa ya. Nanti siang baru kita ada kontes nanti. Pantau terus di YouTube channel Kartens Audio Jakarta bagaimana kompetisi EMA ini ya Pak Edi ya? Ya, EMA. Oke, Kak Tres, sekarang saya sudah bersama Pak Robert. Ya. Halo Pak Robert, apa kabar? Baik. Perkenalkan dulu nih, pertama Pak Robert ini sebagai apa Pak Robert di sini? Presiden EMA Indonesia. Presiden EMA Indonesia. Oke, Pak Robert, kan banyak banget nih yang mungkin belum tahu apa itu EMA Indonesia, Pak Robert. Jadi apa sih sebenarnya EMA Indonesia itu, Pak Robert? EMA Indonesia itu asosiasi yang berpusat dari Jerman ya. Berangkatnya dari Eropa, tapi sekarang sudah punya lebih dari 40 negara di dunia. 40 negara di dunia. Ya. Oke, berarti kompetisinya nggak hanya di Indonesia aja ya Pak Robert ya? Di Asia kita ada 12. 12 ya, 12 negara berarti ya. Oke, selain di ISBSD ini Pak Robert, EMA Indonesia ini akan diadakan di Indonesia tuh di mana aja sih Pak Robert? Jadi terus terang kita tahun ini dengan Gias kita mengisi 4 kota ya. Jadi ini yang pertama Jakarta, habis itu bulan depan Surabaya. Di akhir September Semarang, Bandung. Dan terakhir di bulan Oktober di Semarang. Oh gitu, berarti ada 4 kota ya untuk tahun ini ya. Tapi bisa Gias saja. Untuk Gias saja. Berarti bisa berubah-ubah lagi juga ya tahun depan ya? Dari kompetisi reguler kita sendiri, kita juga banyak di kota lain ya, selain tadi yang dengan Gias ya. Kita ada di Palembang, ada di Jambi, nanti kita ada di Banjarmasin dan Solo. Oke, Solo. Berarti menurut Pak Robert nih, Pak Robert, gimana sih untuk hype dari EMA Indonesia sendiri ini untuk kompetisinya Pak Robert? Ya, kalau kita lihat trennya ya, jadi dari 3 tahun terakhir ini setiap tahun kita bertambah banyak ya pesertanya. Jadi memang trennya, dan hari ini kalau kita lihat ada beberapa tim dari ini ya, dari tim-tim dari kota lain juga datang bertanding hari ini. Jadi ada beberapa tim lah yang baru mengikuti kompetisi EMA, karena kita di bulan Mei kemarin kita ada training, kita menggunakan media baru 2024. Ya gitu. Jadi mereka sekarang datang untuk berkompetisi. Jadi juga hal yang mengembirakan bahwa ada tim-tim baru yang ikut berkompetisi. Jadi ada regenerasi baru lagi. Betul, ya Pak ya. Dan ngomongin peserta nih Pak Robert, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan peserta untuk mengikuti lomba dari EMA Indonesia ini Pak? Jadi kalau di EMA itu kita ada 2 kelas, instalasi dan non instalasi. Kalau instalasi ya kita persiapan seperti di EMA. Kalau instalasi itu mementingkan safety, jadi 4CM rules itu ada. Kemudian selain itu juga dilihat kebersihan, kemudian safety dari kelistrikan seperti pemakaian fuse yang benar seperti itu. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak Robert.
Selain kompetisi lokal nih, Pak Robert ya, apakah ada event-event besar EMA nih di tahun ini selain di Indonesia ini? Atau di Indonesia juga boleh? Ya, jadi kita selain kompetisi reguler ya, di Indonesia kita juga punya kompetisi Friendship Cup itu biasanya 3 negara ya, 2 sampai 3 negara. Dan yang paling besar itu adalah kompetisi EMA Asia. Dan tahun ini Indonesia kebagian sebagai host. Oh iya. Jadi final terakhirnya itu di Indonesia. Gitu. Di bulan November, 27-28 November. Gitu. Pak Robert, makasih atas waktunya. Dan hari ini masih berlangsung ya, Pak Robert ya. Jadi kita harus ikutin terus kompetisi dari EMA Indonesia. Terima kasih, Pak Robert. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah ikut turun di 2 kelas ya. Tadi yang di skill 4000 komennya bagus, hasilnya juga bagus, kita mendapatkan juara 1. Nah, yang lagi proses penjurian adalah yang pure sound 3000, tapi hasilnya bagi saya kurang memuaskan ya, karena banyak poin-poin yang harus diperbaiki untuk yang di kelas pure sound 3000 ya. Jadi untuk kompetisi ini biasa, jadi jurinya akan berbeda, komennya akan berbeda, belum tentu di juri 1 menang, juri kedua akan menang juga, karena ini namanya biasanya kompetisi ya. Jadi akan ada perbedaan penilaian yang dilakukan oleh penjurian. Jadi nanti kita akan lihat juga hasilnya apakah yang ini bisa mendapatkan posisi atau tidak ya. Tapi kalau misalnya tidak dapat juga kita harus perbaiki lagi untuk di kompetisi yang berikutnya. Jadi ini hari ini sudah selesai ya. Besok kita ada pertandingan lagi 4 kelas lagi ya untuk 2 mobil yang kita pertandingkan, yaitu yang CR-V dan Land Cruiser. Jadi besok kita lihat lagi bagaimana hasil dari kompetisi di EMA Hit One ini bersama tim Kartens Audio Jakarta. Nanti kita akan lihat.